Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Pasti sangat baik ya. Pada saat ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita duduk yang tenang. Kita akan memulai ibadah kita. Ya anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kita menyanyi dari terbit matahari. Dan salam, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam bermazmur yang terambil dari Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Amin. Kita menyambut Mazmur berbalasan kita dengan menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Kitab suci doa tiap hari kalau mau Shalom, selamat pagi buat anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini adik-adik dan Pak Guru Omes masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bisa hadir. Walaupun masih dalam ibadah online, kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih beri kita kesempatan untuk menghirup nafas udara yang segar pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Pak Guru Omes akan bercerita. Nah, semuanya sebelum Pak Guru Omes bercerita, semua dalam keadaan tenang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati tidur malam kami, dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami bangun pagi, dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, berkati adik-adik kami Tuhan Yesus, dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun masih dalam keadaan online. Tuhan Yesus berkati mereka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Berkati juga Pak Guru Omes yang akan memberitakan firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Berikan Pak Guru Omes hikmat agar bisa bercerita dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Pak Guru Omes mau bertanya, pasti semua pernah lapar kan? Kalau lapar itu yang dirasakan itu apa? Yang pertama, kita gelisah, terus pasti kita keringatan, dan kita gemetaran karena perut kita itu sudah bunyi-bunyi karena kita kelaparan. Nah, anehnya lagi yang bikin biasa kita marah kalau kita kelaparan, andaikan kalau kita pulang dari sekolah atau mau makan siang, kita dari luar pulang ke rumah atau pulang sekolah masuk ke rumah dan ternyata kita sudah lapar, makanan belum ada. Aduh, bagaimana itu? Pasti tambah gemetaran, tambah gelisah karena makanannya ternyata tidak ada di meja. Nah, cerita kita akan bercerita tentang bahwa ada mujizat yang Tuhan Yesus buat pada waktu itu. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus beserta rombongan dan murid-muridnya menyeberang ke Danau Tiberias. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menyeberang ke Danau Tiberias karena dia sudah melakukan pengajaran tentang kebenaran Allah, tentang kerajaan Allah pada waktu itu. Nah, mereka menyeberang ke Danau Tiberias untuk tidur, untuk beristirahat. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sangat capek bersama murid-muridnya. Dan pada waktu mereka, Tuhan Yesus bersama rombongannya tiba di Danau Tiberias, ternyata banyak juga orang yang sudah menunggu kedatangan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pada waktu itu. Nah, mereka mau mendengarkan, mereka mau duduk bersama Tuhan Yesus, mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus apa saja yang Tuhan Yesus sudah perbuat, dan mereka mendengarkan bahwa banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan pada waktu itu. Dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang mati dia bangkitkan, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat pada waktu itu. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus bersama rombongannya dan murid-muridnya duduk di gunung pada waktu itu, di atas bukit. Nah, di situ banyak sekali orang yang duduk untuk mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu bukan cuma 1-2 orang, tetapi banyak ya adik-adik, banyak sekali. Nah, pada waktu itu adik-adik di sana, ketika Yesus memandang di sekelilingnya, Tuhan Yesus memandang sekelilingnya, banyak orang yang menanti akan kedatangannya pada waktu itu di Tiberias. Dan ternyata pada waktu itu mereka belum makan. Tuhan Yesus bersama muridnya belum makan, dan banyak orang-orang belum makan. Nah, salah satu dari murid Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya, Tuhan Yesus bilang, bagaimana cara kita kasih makan orang-orang sebanyak ini? Padahal sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu caranya, cuma dia hanya dia cobai salah satu muridnya itu yaitu Filipus. Nah, Bapak Filipus bilang murid-murid ini, dengan kita membeli roti dengan harga 200 perak, itu 200 dinar tidak akan mencukupi untuk memberi makan orang yang sebanyak ini. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus dia orang yang tenang, Tuhan Yesus memberi gambaran bahwa dia selalu bersuka cita, dan ada salah satu seorang dari murid Tuhan Yesus yaitu namanya Andreas. Nah, dia bilang begini kepada Tuhan Yesus, Guru, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dia bilang seperti itu. Bapak Andreas bilang kepada gurunya tadi, Tuhan Yesus, Guru, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kita harus buat apa nih Pak Guru? Dia bilang sama gurunya itu Tuhan Yesus. Kalian tahu tidak adik-adik, Tuhan Yesus mengambil 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu, dan Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan mengucap syukur agar makanan itu, 5 roti jelai tadi dan 2 ekor ikan itu diberkati. Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Dan kalian tahu tidak berapa ribu orang yang diberi makan pada waktu itu? Ada 5.000 orang, itu masih
hanya laki-laki loh adik-adik, belum termaksud perempuan dan anak-anak kecil. Tetapi mujizat yang Tuhan Yesus buat pada waktu itu sangat luar biasa. Dia bisa memberi makan orang yang sebanyak itu. Dan bayangkan loh adik-adik, ternyata dari mujizat yang Tuhan Yesus berikan atau Tuhan Yesus adakan pada waktu itu, masih ada yang sisa. Masih ada yang sisa. Ada 12 bakul atau ada 12 tempat yang sisa. Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa, hai murid-muridku, kumpulkanlah makanan yang masih ada sisanya itu. Terus isilah ke tempat-tempat ini sebanyak 12 bakul. Wah, luar biasa. Dari situ Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anaknya, bahwa salah satu yang spesial sebagai kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, bahwa kita selalu diajarkan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam suka maupun duka. Berapapun yang kita dapat, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Nah, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih sayang kepada kita. Dia suruh kita istirahat. Begitu juga kita lagi banyak berkat, kita bersyukur, kita bagi-bagikan ke orang. Itu yang Tuhan Yesus selalu ajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, begitu juga waktu roti dan ikan tadi yang lebih. Tuhan Yesus kan menyuruh mengumpulkan, berarti untuk bersyukur karena makanan itu sangat banyak. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Pembacaan kita terdapat di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sehingga apa yang hendak dilakukannya? Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Karena Yesus suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang Pak Gaur Ome sampaikan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dan tidak ada keraguan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita menyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan."
Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Semuanya yang masih duduk tenang, lipat tangannya. Pak Guru Omes akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami hingga pada saat ini telah selesai. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan kondisi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Pak Guru Omes berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati mereka dalam kehidupan mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, serta hikmat dalam menjalankan aktivitas mereka setiap hari. Anak-anak sekolah minggu yang kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi selama sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, agar di dalamnya adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu kami bisa sehat dan bisa kembali beraktivitas sesuai dengan turut kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat mama dan papa. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami, berikan mereka hikmat agar bisa menjaga serta mendidik adik-adik kami sesuai dengan turut kehendak Tuhan Yesus, agar adik kami bisa bertumbuh dan bisa besar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Majelis, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati dimanapun mereka melayani. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus berkati persembahan yang adik-adik sekolah minggu yang sudah berikan, yang masih ada sama mama dan papa dan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati supaya digunakan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati agar selalu aman dan tentram, tidak ada keributan dimanapun. Terlebih khusus Kota Makassar, Tuhan Yesus berkati. Kami masih hidup dalam keadaan pandemik. Tuhan Yesus berkati kami, jagai kami selalu bersyukur walaupun di dalam keadaan pandemik. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kami berada. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Adik-adik atau anak-anak yang ada di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi adik-adik tetap pakai masker, baik di rumah, kalau di sekolah pakai maskernya, ikuti protokol kesehatan ya. Sekian Pak Guru Omes, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ibu Guru undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Ada Satu Sobatku. Menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.